Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ubaidillah dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya sendiri merupakan dosen koordinator pengampu mata kuliah propagasi in vitro, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah propagasi in vitro memiliki kode PNE 1630 yang merupakan mata kuliah pilihan Prodi Agroteknologi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah propagasi in vitro diuraikan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan berkontribusi untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun CPL 2 mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. Dan CPL 8 mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi serta data analisis informasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah propagasi in vitro sendiri terdiri dari 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip dasar dan teori serta pemahaman yang menyeluruh terkait setiap kajian propagasi in vitro. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami dan memaknai pentingnya propagasi in vitro. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan arti penting propagasi in vitro dan manfaatnya di bidang pertanian, serta mahasiswa mampu mengetahui dan memahami asal-usul perkembangan teknologi propagasi in vitro. Adapun CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji dan mengembangkan ilmu propagasi in vitro dalam pertanian untuk mengatasi masalah-masalah pertanian dengan cepat, tepat, dan berkesinambungan. Adapun sub CPMK-nya, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui alat-alat utama dan pendukung dalam propagasi in vitro serta teknik propagasi in vitro itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu memahami metode propagasi in vitro sel tanaman, mengetahui produksi tanaman haploid dan produksi embryogenesis. Kemudian mahasiswa mampu memahami propagasi in vitro dan rekayasa genetika tanaman, serta mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan propagasi in vitro dan produksi tanaman bebas virus dan menganalisa tanaman bebas virus. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan propagasi in vitro sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah dunia pertanian secara luas. Dengan sub CPMK yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan propagasi klonal, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui produksi metabolit sekunder melalui propagasi in vitro, serta mahasiswa mampu merancang, menguraikan teori ilmu pendukung dan aplikasi penting dalam propagasi in vitro. Adapun deskripsi untuk mata kuliah ini yaitu pembelajaran propagasi in vitro meliputi pemahaman teoritis, kajian teknik dan metode, serta aplikatif terkait dengan propagasi in vitro di dunia pertanian. Capaiannya adalah dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian yang melalui propagasi in vitro dan implementasinya dalam praktik pertanian yang baik. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah propagasi in vitro yaitu pendahuluan propagasi in vitro, sejarah dan perkembangan propagasi in vitro, kebutuhan laboratorium dan teknik umum, media propagasi in vitro, propagasi sel tanaman secara somatik, produksi haploid dan somatik embryogenesis, propagasi in vitro dan rekayasa genetika,
produksi tanaman bebas virus, produksi metabolit sekunder, dan yang terakhir adalah next generation propagasi in vitro. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah Plant Tissue Culture Teknik dan Eksperimen oleh Smith tahun 2015, kemudian Epigenetic in Plant Tissue Culture oleh Smulder pada tahun 2015, dan yang terakhir Torres Application of Tissue Culture Technique to Horticultural Crop. Sedangkan untuk pelaksanaan praktikum akan difokuskan pada pengamatan dan praktek-praktek dasar dalam propagasi in vitro, dengan tujuan meningkatkan soft skill mahasiswa yang berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sedangkan dalam pretest dan responsi akan dilakukan secara mandiri sebagai salah satu bentuk penilaian. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning antara offline dan online dengan porsi daring maksimal 25% dari total pertemuan. Pelaksanaan luring dilakukan di dalam kelas maupun di dalam laboratorium yang berada di Fakultas Pertanian. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan maka diterapkan 5 komponen penilaian yang digunakan. Yang pertama adalah komponen tugas dengan persentase 10%, yang kedua komponen UTS dengan persentase 15%, yang ketiga komponen praktikum dengan persentase 30%, yang keempat persentase project based learning dengan persentase 30%, dan yang terakhir komponen UAS dengan persentase 15%. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, maka dosen dan mahasiswa didukung oleh beberapa layanan oleh Universitas Jember. Yang pertama adalah Sistem Informasi Terpadu atau SISTER sebagai pusat layanan yang saling terintegrasi antara dosen, mahasiswa, operator, dan pimpinan terutama untuk kegiatan akademik. Yang kedua, Media Manajemen Pembelajaran atau MMP sebagai layanan pembelajaran yang mendukung sharing materi, penugasan, penilaian, dan sebagainya. Serta yang ketiga, Sistem Informasi Penjaminan Mutu atau SIJAMU sebagai layanan evaluasi perkuliahan berbasis CPL dan CPMK. Demikian pemaparan mata kuliah propagasi in vitro yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikut adalah bagian dari proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara offline atau luring. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-10 ya. Kita akan membahas tentang produksi metabolit melalui kultur jaringan. Yang pertama mungkin salah satu metabolit sekunder yang berpotensi sebagai obat dan terus digunakan hingga saat ini namanya Paclitaxel. Paclitaxel ini senyawa anti kanker yang bisa menyembuhkan kanker payudara, kemudian kanker ovari, dan berbagai macam kanker yang lainnya. Sebenarnya sudah banyak senyawa sintetik yang sama yang dibuat melalui reaksi kimia. Tetapi tetap saja yang natural product akan lebih aman. Kira-kira kenapa? Ada bahan metabolit sekunder yang potensi sebagai kanker, tapi kemudian dibuat struktur yang sama secara sintetik kimia, tetapi yang sintetik ini cenderung murah dan juga cenderung tidak diminati oleh masyarakat. Sebenarnya kita bisa membuat struktur yang sama Paclitaxel melalui reaksi kimia. Cuma tidak akan sama persis, ada derivat yang tidak bisa dibuat sama persis. Tapi walaupun tidak sama persis, fungsinya mungkin sama. Tetapi derivat ini punya konsekuensi lain ketika masuk ke dalam tubuh kita, bisa menyebabkan reaksi lain, ada efek samping yang ditimbulkan. Maka dari itu, orang cenderung menggunakan natural product. Natural product kenapa lebih aman bagi kita? Karena kita secara evolusi sudah beradaptasi lama dan mengenal seluruh organisme yang ada di sini. Genetik kita sudah mengenali itu. Jadi ketika ada natural product yang kita konsumsi, maka akan cenderung aman. Tubuh kita sudah bisa menetralisir akibat evolusi yang terjadi pada tubuh kita. Kecuali natural product itu memang toksik ya. Toksik tentu selamanya tidak akan bisa kita konsumsi. Nah, maka dari itu Paclitaxel menjadi salah satu metabolit sekunder yang paling banyak dicari karena sifatnya yang natural dan juga bisa menyembuhkan kanker tanpa ada efek lainnya. Paclitaxel sendiri
dipelajari oleh peneliti sejak tahun 1950. Pada dasarnya atas informasi suku Indian yang ada di Amerika, mereka secara turun-temurun menggunakan Pacific Yew, tanaman yang ada di sekitar Amerika, kemudian mereka ekstrak dan digunakan sebagai obat tumor, kemudian anti kanker, obat tumor atau penyakit-penyakit yang sejenis. Sampai kemudian para peneliti mempelajari, dan ternyata setelah dilihat kandungan paling banyaknya adalah paclitaxel. Nah, kemudian diberi nama paclitaxel dan sampai sekarang digunakan sebagai obat anti kanker. Pada tahun 1967 sampai 1993 ketika diketahui ada paclitaxel, maka para orang-orang yang bergerak di bidang farmasi mengambil tanaman ini, memotong tanaman ini, kemudian mengambil kulitnya untuk diekstrak, sehingga populasinya hampir turun sangat drastis. Dan tentu saja ini perlu waktu yang cukup lama lagi. Ketika kita harus tanam, setidaknya perlu waktu 15-20 tahun untuk bisa diambil kulitnya lagi. Dan ini tentu tidak efisien, di sisi lain juga perlu waktu yang lama. Makanya pada waktu ini harganya sangat mahal sekali ya. Mungkin kalian pernah dengar satu obat harganya bisa 10 juta, 15 juta. Nah, itu yang sifatnya natural, sama seperti paclitaxel yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara mengatasi ketika kita harus menunggu tanaman 20 tahun baru kita bisa panen? Tentu tidak efisien. Nah, peneliti-peneliti di akhir-akhir ini menggunakan kultur jaringan untuk memfasilitasi produksi metabolit sekunder. Bagaimana caranya? Mereka mengambil bagian sel tubuh dari tanaman tersebut, kemudian dikulturkan melalui kultur suspensi, sehingga sel itu bisa diperbanyak dengan mudah di dalam laboratorium tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama. Hanya di laboratorium, kemudian kapasitas sel bisa selalu ditingkatkan lagi, kemudian bisa diekstrak metabolitnya. Ini sudah berlangsung dan bisa menghasilkan metabolit, hanya saja karena material sel awalnya, yaitu sel tubuh yang digunakan, dibentuk sel kalus, kemudian dikulturkan. Sel kalus ini tidak mampu bertahan lama, mudah untuk mitosis, mengalami kematian, kemudian metabolit yang dihasilkan juga kecil, tidak efisien. Maka dari itu, sebenarnya perlu cara alternatif lain. Bagaimana kultur jaringan bisa tetap dilakukan, kemudian bisa menghasilkan metabolit yang lebih banyak dibandingkan dengan cara yang ada sebelumnya. Tadi sebagai permasalahannya. Nah, kembali lagi. Dalam tanaman itu sebenarnya mungkin di antara kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana tanaman itu bisa survive 50 tahun, 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih ya. Di Arab itu ada pohon namanya sahabi yang dulu pernah jadi tempat berteduhnya Rasulullah, sampai sekarang masih survive. Dan siapa yang menyebabkan survive itu? Sel mana? Jaringan apa? Kira-kira ada pandangan? Belum? Oke. Ada tanaman yang mampu bertahan 100 tahun, 150 tahun. Bahkan di Amerika sana, sejenis tanaman pinus-pinusan, itu ketika musim kering atau musim panas, hampir tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan seperti ini. Tapi ini tidak mati. Ketika ada air lagi, maka baru keluar tunas-tunasnya lagi. Tanaman bisa memunculkan kembali jaringannya, membentuk jaringan kemudian membentuk organ-organ lagi. Nah, sel awalnya itu dari mana? Adakah sel yang bertanggung jawab terhadap pembentukan itu? Sehingga sel ini sifatnya mungkin akan sangat kuat sekali. Kenapa? Karena dia punya potensi mengembalikan fungsi tanaman itu menjadi berkembang kembali, kemudian tumbuh kembali. Kira-kira ada pandangan? Kira-kira sel apa? Ya, Sita? Stem cell.
Stem cell kalau di dalam tanaman kira-kira di mana? Di pucuk tanaman. Oke, bisa diterima kalau di pucuk. Apakah ada sel yang punya tanggung jawab untuk pembentukan jaringan, membentuk daun, membentuk bunga? Kira-kira ada? Pasti ada. Karena di ujung itu yang menyebabkan tanaman tumbuh ke atas. Dan pasti ada sel yang bertanggung jawab di situ. Secara umum mungkin sebagian kalian sudah tahu itu stem cell. Tapi secara spesifik namanya meristem apikal. Kalau yang ada di pucuk. Tapi bagaimana kalau ada yang di samping? Tanaman yang bisa tumbuh 100 tahun itu atau lebih, mereka tidak hanya ke arah atas, tapi juga ke arah samping. Kalau ke atas tadi sudah pasti jawabannya adalah bagian stem cell yang ada di ujung tanaman atau meristem apikal. Tapi kalau bagai yang melebar ke samping, siapa yang bertanggung jawab? Sama. Meristem lateral, atau kita kenal selama ini sebagai sel kambium. Sel kambium ini adalah stem cell atau sel induk yang punya tanggung jawab dalam diferensiasi ke arah dalam, membentuk jaringan ke arah dalam, juga ke arah luar. Adanya stem cell ini membuat tanaman tetap survive dalam waktu yang cukup lama, sehingga ini juga dikenal sebagai immortal cell, sel yang selalu hidup pada dalam tanaman. Kalau kalian mencangkok, ingat, ketika kalian mencangkok, maka ketika kalian kelupas kulitnya, kalian harus hilangkan bagian licin. Kenapa itu, Budi? Ini Pak, menghambat dalam proses pembentukan akar daripada tanaman tersebut, seperti itu. Bagian yang licin itu sebenarnya adalah kambium. Kira-kira 5-10 sel saja. Kalau itu tidak dihilangkan, tidak dikerok, maka jaringan yang tipis ini akan membentuk jaringan lagi, sehingga kembali tersambungkan lagi ya, jaringan yang awalnya ingin kita pisahkan, sambung lagi, sehingga cangkoknya nggak berhasil. Itu yang kita kenal sebagai lateral meristem, sel kambium. Kemudian, karena sel ini memiliki potensi yang begitu besar dalam diferensiasi dan regenerasi untuk membentuk jaringan baru, maka sangat potensial digunakan sebagai stem cell yang kita bisa gunakan dalam memproduksi metabolit sekunder. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin kultur sel dan bisa menghasilkan metabolit yang banyak, tentu kita harus punya sel yang powerful. Nah, powerful itu kita bisa menggunakan meristem tadi, dan kemudian ketika ini bisa digunakan, maka sifat totipotensinya akan semakin tinggi, kemudian juga tidak akan mudah mengalami kematian dan bisa menghasilkan produk metabolit yang jauh lebih banyak. Nah, pada penelitian sebelumnya, ini baru-baru dipublikasikan bahwa sekitar tahun 2016 atau 2017, bahwa peneliti yang bernama Lee dari Korea, nah ini juga salah satu profesor saya di Korea, yang berhasil mengisolasi bagian dari meristem lateral atau kambium untuk memproduksi natural product, yaitu metabolit sekunder. Tadi sebagian sudah dijelaskan ya, bahwa ada potensial 2 sel yang paling powerful. Yang satu ada di ujung apikal atau sel meristem apikal, yang satunya ada pada lateral atau kambium. Kalau kalian ambil, kalau ini jelas sel kambiumnya yang diambil kemudian dikulturkan dan bisa menghasilkan metabolit yang tinggi. Bagaimana kalau sel meristem apikal? Apakah punya potensi yang sama atau lebih potensial kambium? Coba Rendri. Baik. Jadi ada stem cell yang memang ketika di pucuk punya tanggung jawab tertentu ya. Misalnya terhadap diferensiasi jaringan daun, bunga dan lain sebagainya. Tetapi yang di lateral kecenderungannya punya potensi untuk menghasilkan metabolit jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di pucuk, walaupun sama-sama sel yang powerful. Kenapa? Karena yang di lateral itu mereka punya tanggung jawab untuk diferensiasi sel ke arah dalam dan keluar, beserta metabolit yang harus ada di dalam jaringan itu. Tapi kalau yang di atas kecenderungannya hanya sel itu berdiferensiasi, ditujukan untuk berdiferensiasi, beregenerasi menjadi
jaringan daun, bunga, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak punya tanggung jawab dalam tanda kutip produksi metabolit adalah sel kambium. Ada yang lainnya? Mungkin ada yang bertanya? Oh ya, Pak, izin bertanya. Mungkin bagaimana pendekatan Bapak terhadap paradigma masyarakat untuk penerapan hal tersebut agar masyarakat bisa melakukan perbaikan tersebut secara secara pendekatan teknologi, Pak. Terima kasih. Nah, kalian kan bagian dari masyarakat dan saya berharap Budi mahasiswa yang mampu menerapkan itu di masyarakat. Sebenarnya kalau mungkin terkait dengan peralatan, sebenarnya kita mungkin terbatas di peralatan. Tetapi saya kira nanti mungkin peralatan bukan masalah lagi ke depannya, sehingga masyarakat biasa pun akan mudah untuk menerapkan ini, asalkan memang mampu mempelajarinya. Saya kira secara teknikal tidak ada masalah. Cuma untuk saat ini tidak semua masyarakat bisa mengakses teknologinya saja. Baik, sebelum kelas berakhir maka saya memberi tugas proyek bagi kalian. Saya ingin di kelas ini terbagi menjadi 3 atau 4 kelompok yang masing-masing mengidentifikasi potensi kambium baik pada tanaman monokotil, dikotil maupun tanaman gymnospermae ya. Nah, nanti kalian observasi secara langsung berdasarkan literasi, kemudian kalian interpretasikan kira-kira potensi sel kambium pada tanaman monokotil seperti apa, pada tanaman dikotil, kemudian pada tanaman gymnospermae ini. Dan setelah itu di pertemuan minggu depan kalian presentasikan hasil observasi proyek yang kalian lakukan. Bisa dipahami ya? Nah, tolong Budi yang bertanggung jawab untuk membagi kelasnya ya, Bud. Baik, terima kasih. Saya kira kelasnya sudah berakhir. Sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video proses pembelajaran ini, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.